Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok KKN 134. Di sini kami akan memaparkan artikel mengenai literasi digital pada kelompok KKN Kelurahan Tidar Utara. Untuk papar yang akan kita paparkan, yang pertama ada latar belakang, kedua ada metode, yang ketiga ada hasil pembahasan, dan yang keempat adalah simpulan. Baik, sebelum ke pemateri, izinkanlah saya untuk memperkenalkan tim penyusun artikel literasi digital. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Revansyah. Yang kedua ada rekan saya, Lulu Anissa. Dan yang ketiga ada Aribawa Tri Ardi Panjaitan. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Latar belakang dari dibuatnya artikel ini karena di era digital masyarakat semakin dipermudah dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai daerah. Nah, hal ini didukung dengan adanya berbagai platform media digital yang telah tersedia yang telah disediakan oleh developer, baik itu dalam bentuk aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sebagainya, atau melalui situs web. Nah, akan tetapi kemudahan dalam mengakses informasi tersebut jika tidak dibarengi dengan digital skill dan juga digital safety yang baik itu akan memberikan dampak negatif. Nah, salah satu dampak negatifnya adalah penyebaran dan penyerapan berita hoax. Selanjutnya. Nah, kemudian terdapat beberapa permasalahan yang kami temui ketika melakukan observasi sebelum pelaksanaan sosialisasi literasi digital. Nah, permasalahannya itu meliputi penggunaan gawai yang berlebihan pada anak usia dini dan juga maraknya isu pemberitaan hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan tersebut, tim kami memberikan solusi dengan mengadakan kegiatan sosialisasi literasi digital secara langsung kepada siswa-siswi, khususnya siswa-siswi kelas 5 dan 6 yang ada di Kelurahan Tidar Utara. Selanjutnya. Nah, kemudian tujuan dilaksanakannya pengabdian melalui kegiatan sosialisasi literasi digital adalah untuk meminimalisir terjadinya penyebaran dan juga penyerapan informasi berita hoax pada kelompok rentan. Kelompok rentan di sini seperti yang tadi saya bilang yaitu tentang siswa, yaitu siswa kelas 5 dan juga siswa kelas 6 yang ada di Kelurahan Tidar Utara. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih sikap pengguna digital yang bijak dalam bermedia digital. Selanjutnya. Nah, kemudian ada metode penelitian. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Kemudian waktu dilaksanakannya adalah tanggal 29 Juli dan juga tanggal 31 Juli 2023. Untuk tempatnya itu ada di SD Negeri Tidar 1 dan juga SD Negeri Tidar 4. Untuk subjek penelitiannya yaitu sebanyak 50 siswa yang berasal dari SD Negeri Tidar 4 dan juga 56 siswa yang berasal dari SD Negeri Tidar 1. Jadi jumlah pesertanya adalah 106 peserta. Untuk teknik pelaksanaannya itu ada kegiatan observasi terlebih dahulu, kemudian melakukan persiapan, sosialisasi, dan evaluasi. Nah, tahap observasi dari kelompok kami itu tujuan dari melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu adalah untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik dari siswanya terkait dengan kebiasaan digital yang mereka lakukan
dilakukan. Kemudian yang kedua adalah untuk menginformasikan kepada pihak sekolah terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi digital. Kemudian setelah melakukan observasi, kami mempersiapkan beberapa eh, pendukung seperti tempat dan juga peralatan, kemudian melakukan pendataan peserta, baik itu pendataan secara langsung atau melalui online. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan kuesioner untuk kebutuhan penulisan artikel. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah sosialisasi. Kegiatan sosialisasi literasi digital itu dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan juga diselingi dengan kegiatan game. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, di mana di tahap evaluasi yang dilakukan adalah menganalisis hasil kuesioner yang telah peserta isi sebelum penyampaian materi oleh narasumber. Selanjutnya, ya, bagian pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hasil pembahasan, di mana pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi digital, diawali dengan membagikan kuesioner tersebut kepada siswa kelas 5 dan kelas 6. Untuk kuesioner tersebut ini terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai bagaimana mereka menggunakan gawai atau internet, kemudian batasan waktu yang baik, kemudian bagaimana mereka dalam memilah ataupun membatasi konten yang mereka lihat, kemudian yang terakhir itu bagaimana sikap mereka ketika menemukan atau menanggapi dalam berita hoax yang sering muncul di media sosial. Jadi pada pertanyaan kuesioner pertama, yaitu mengenai seberapa lama penggunaan gawai atau durasi mereka, diketahui sebanyak 46,2% atau sekitar 46 siswa menggunakan gawai dalam waktu yang cukup atau stabil dengan rentan waktu 0 hingga 2 jam. Sedangkan sebanyak 53,8% atau 57 siswa ini menggunakan gawai ini secara berlebihan atau tidak stabil dengan rentan di atas 2 jam. Artinya, data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswi kelas 5 dan 6 yang ada di Kelurahan Tidar Utara ini menggunakan gawai dengan durasi waktu yang sangat berlebihan. Pada selanjutnya yaitu perilaku negatif juga membuat atau menyebarkan konten berita hoax itu rentan disebarluaskan melalui platform media sosial. Pada gambar ini menunjukkan bahwa siswa kelas 5 dan 6 Kelurahan Tidar Utara ini menjadi kelompok yang rentan terhadap isu penyebaran dan penyerapan informasi berita hoax. Dapat dilihat dalam diagram Venn ini bahwa sebanyak 38% platform media sosial cenderung digunakan oleh siswa-siswi. Adapun tanggapan dari siswa-siswi kelas 5 dan 6 Kelurahan Tidar Utara ini, mengenai sikap ataupun tanggapan yang mereka lakukan ketika menemui berita hoax, serta ketika mereka melakukan postingan atau unggahan di media sosialnya pribadi. Terlihat pada data menunjukkan bahwa sebanyak 80,8% atau sekitar 91 responden ini akan, lebih cenderung menghapus postingan berita hoax yang telah mereka sebarkan. Sedangkan 14,2% ini atau sekitar 15 responden ini lebih memilih untuk membiarkan postingan berita hoax ini dikonsumsi oleh para pengguna media sosial yang lainnya. Dengan demikian, hampir seluruh siswa kelas 5 dan 6 di Kelurahan Tidar ini sudah cukup memahami bagaimana dampak negatif ke depannya dari berita hoax yang mereka sebarkan. Namun, perilaku tersebut juga menyebarkan berita hoax masih terjadi di kalangan siswa-siswi tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penguatan kebiasaan digital dan keamanan digital melalui sosialisasi literasi digital yang kita adakan. Dengan output dari kegiatan ini,
dari kegiatan ini, yaitu memberikan pengaruh kepada siswa-siswi kelas 5 dan 6 yang ada di Kepulauan Tidur Utara untuk dapat turut berperan secara aktif dalam penyebaran dan penyerapan informasi berita hoax ke pengguna sosial media lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan digital individu ini memang memiliki pengaruh terhadap perilaku yang ditampilkan ketika mereka berinteraksi menggunakan media digital. Berdasarkan hasil angket yang sudah saya sampaikan, 53,8% ini menggunakan gawai secara berlebihan. Untuk penggunaan gawai tersebut juga didominasi oleh media sosial, di antaranya WhatsApp dan TikTok, yang cenderung memiliki peran besar dalam penyebaran berita hoax. Oleh karena itu, siswa-siswi kelas 5 dan 6 ini masih ditemukan kegiatan menyebarkan berita hoax. Namun, setelah menyebarkan dan mengetahui berita tersebut hoax, para siswa atau siswi ini melakukan tindakan lanjutan dengan menghapus postingan berita hoax tersebut. Antusiasme ini ditunjukkan dengan, jumlah persentase, bagaimana mereka menghapus postingan ini lebih tinggi sebanyak 8,8% dibandingkan dengan siswa yang membiarkannya saja sebanyak 14,2%. Akan tetapi hal ini juga masih ada siswa yang menyebarkan berita hoax. Perlu dilakukan penguatan kebiasaan literasi digital dan keamanan digital melalui kegiatan sosialisasi literasi digital. Baik, sekian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai literasi digital. Saya Evansyah selaku perwakilan dari, tim penyusun artikel. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.